Virus novel corona saat ini sudah menyebar ke berbagai negara. Indonesia dinilai lambat dalam mengetes Kasus positif Yang 13.200. kasus TV. Sudah 1,5 juta tenaga kerja yang terdampak krisis COVID-19. Per September 2020, jumlah kasus COVID-19 terus bertambah. Bahkan klaster baru sudah mulai muncul, salah satunya adalah klaster rumah tangga. Lalu bagaimana cara beberapa wilayah dalam menghadapi COVID-19? Kita langsung saja ke lapangan. Di sini kita sudah hadirkan salah satu tokoh masyarakat, yaitu Bulani selaku Bu RT. Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan saya Vanessa. Untuk Vanessa, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat sore teman-teman, saya reporter Vanessa Angelin. Kasus COVID-19 yang tak kunjung usai di Indonesia, bahkan semakin bertambahnya kasus-kasus baru. Oleh karena itu, saya di sini sedang bersama dengan Ibu RT di kawasan Villa Kalijodo Indah, Surabaya. Saya akan bertanya kepada beliau mengenai protokol COVID-19 yang diterapkan di kawasan ini untuk meminimalisir COVID-19. Ya, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Lani, Bu RT dari Perumahan Villa Kalijodo Indah. Jadi seperti apa protokol-protokol yang diterapkan di kompleks perumahan ini, di kawasan ini? Ya, yang paling utama tentu social distancing. Setiap warga yang hendak keluar dari rumah wajib memakai masker, meskipun hanya keliling kompleks. Akses pintu keluar masuk kami perketat. Yang biasa pintu masuk dan keluar itu dibedakan, namun sekarang pintu masuk dan keluar dijadikan satu di pintu masuk, sedangkan pintu keluarnya ditutup. Lalu kami juga membagikan stiker kepada warga agar bisa ditempel di kendaraannya. Jadi kendaraan-kendaraan yang masuk tanpa ada stiker tersebut wajib meninggalkan kartu identitas seperti KTP atau SIM. Jadi ada jam malam, yaitu jam 10 pagar luar kami tutup, dan yang boleh masuk hanya warga yang memiliki identitas, yaitu stiker di kendaraannya. Selain warga, tujuan masuk ke dalam komplek harus jelas. Kalau Gojek sama Grab yang masuk ke wilayah kompleks harus cuci tangan dan cek suhu terlebih dahulu. Lalu Gojek atau Grab yang masuk di atas jam 10 malam hanya untuk mengantar pesanan makanan, tidak diperbolehkan masuk. Makanan ditinggal di pos security, dan nanti security tersebut akan mengantar ke rumah warga. Jadi kalau warga yang memesan makanan di atas jam 10 wajib menggunakan pembayaran elektronik. Kami memaksimalkan pengawasan di security seketat mungkin agar sebisa mungkin tidak ada orang asing selain warga komplek ini yang masuk ke sini. Gitu penjelasan kami. Lalu menurut Ibu sendiri, apakah protokol-protokol tersebut sudah cukup efisien dan efektif atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya sendiri, protokol-protokol tersebut sangatlah efektif dan efisien untuk meminimalisir COVID. Menurut saya, pengawasan ketat di security lah yang sangat penting untuk meminimalisir warga asing masuk ke dalam kompleks ini. Selain itu, social distancing juga penting dan harus dilakukan oleh setiap warga. Puji syukur, terbukti hingga saat ini tidak ada satupun kasus ODP terkonfirmasi aktif ataupun meninggal dunia karena COVID. Apa ada inisiatif dari Ibu atau warga setempat mengenai protokol-protokol yang harus diterapkan di kawasan ini? Saya sendiri sih sempat berinisiatif untuk melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala sebulan sekali. Lalu saya juga ingin melaksanakan pengisian formulir kesehatan secara berkala yang dibagikan kepada warga secara online setiap 2 minggu sekali. Jadi nanti sistemnya kami akan buatkan Google Form dan akan kami bagikan melalui email.
setiap warga, setiap anggota keluarga harus mengisi dengan jujur dan sesuai dengan kondisi kesehatannya saat itu. Saya akan segera menyampaikan hal tersebut ke RW agar bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Lalu di kompleks perumahan ini apakah ada jadwal rutin warga untuk mengambil rapid test, Bu? Untuk jadwal rutin rapid test bagi warga sih tidak ada. Penyebabnya tentu saja karena keterbatasan biaya. Rapid test sendiri tidaklah murah dan warga di sini sangat banyak. Kurang lebih ada 950 warga. Iuran yang biasa ditarik ke warga hanya cukup untuk membayar keamanan dan sampah. Tidak ada sisa uang. Jadi tidak cukup untuk merapid tes seluruh warga. Bagaimana ya cara Ibu untuk menghimbau warga setempat yang mungkin saja terkena COVID-19 untuk mau melakukan rapid test? Puji syukur hingga saat ini kan tidak ada satupun kasus ODP terkonfirmasi aktif ataupun meninggal dunia karena COVID seperti yang sudah saya katakan tadi. Namun bila nantinya memang ada kejadian buruk, ada warga yang mengalami gejala COVID, tetapi sih saya tidak berharap ya, kalau bisa ya tidak ada. Terus yang tentu saja warga tersebut beserta anggota keluarganya harus melakukan rapid test atau swab. Bahkan tetangga yang berdekatan dengan warga tersebut atau dalam beberapa hari terakhir melakukan kontak dengan warga yang mengalami gejala COVID tersebut juga wajib melakukan rapid test atau swab. Lalu ini pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana cara Ibu untuk tetap dapat menghimbau seluruh warga agar dapat menaati peraturan-peraturan dan protokol-protokol yang telah diterapkan? Saya sendiri sih selalu menghimbau kepada seluruh warga bahwa kesehatan itu penting dan mahal harganya. Kita hanya hidup sekali dan tentunya ingin umur panjang. Oleh karena itu, sebaiknya sebisa mungkin kita hidup sehat, meningkatkan imunitas tubuh, menghindari penularan COVID tersebut, dan menaati protokol-protokol yang ada dimanapun, tidak hanya di dalam kompleks ini saja. Oke, baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Terima kasih kembali. Sekian dari saya, kembali kepada Evelyn di studio. Ya, terima kasih untuk Vanessa. Saat ini mari kita pantau bagaimana kondisi terkini komplek perumahan di masa pandemi seperti ini. Halo pemirsa, saya Yovela Syobudi. Sekarang saya sedang berada di perumahan Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo. Hari ini saya akan menyampaikan berita mengenai kondisi terkini di perumahan Pondok Chandra Indah tentang warga perumahan yang menghadapi COVID-19. Nah, bisa kita lihat di belakang saya terdapat beberapa warga yang melakukan aktivitas olahraga seperti berjalan santai, jogging, maupun bersepeda. Namun sayangnya karena ini sudah sore, mungkin yang bersepeda sudah pulang ke rumah. Nah, dapat kita lihat juga, meskipun warga melakukan aktivitasnya di luar, warga tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak antara satu sama lain. Nah, biasanya yang melakukan aktivitas olahraga bersama merupakan satu keluarga yang serumah. Namun bisa kita lihat, meskipun mereka merupakan keluarga satu rumah, mereka tetap menerapkan protokol COVID-19 yang baik saat mereka melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, kesadaran protokol kesehatan seperti ini perlu kita tiru, pemirsa. Nah, pemirsa, seperti yang sudah ada di samping saya, di sini adalah fasilitas yang telah disediakan oleh perumahan Pondok Chandra Indah untuk tetap menjaga kebersihan warga setempat dan warga luar yang ingin masuk ke dalam perumahan. Nah, di sini juga dapat digunakan oleh ojek online dan kurir-kurir ekspedisi yang memiliki kepentingan dengan warga dalam. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat 3 bak air yang dapat digunakan. Di sini kita dapat memencet ini, lalu airnya akan keluar, dan di sini juga disediakan sabun yang dapat digunakan. Nah, di belakang saya terdapat bilik yang ditujukan bagi para ojek online dan kurir-kurir ekspedisi untuk membersihkan badan mereka terlebih dahulu sebelum memasuki perumahan. Sekian berita dari saya, terima kasih. Oke, halo teman-teman semua. Di sini saya reporter Stanley. Saya akan menjelaskan
tentang protokol kesehatan yang diterapkan di sekitar komplek ruko saya. Di sini saya tidak bisa berjalan-jalan seperti apa yang dilakukan teman saya, jadi saya akan berjalan-jalan di sekitar rumah saya aja. Dan protokol kesehatan yang pertama yang diterapkan di komplek ruko saya, yaitu yang pertama, setiap orang warga yang mau masuk itu akan dicek suhunya, apakah suhunya melebihi 38 derajat atau tidak. Jika tidak, kemudian satpam akan menanyakan kepentingan apa yang akan dilakukan mereka untuk masuk ke komplek ruko sekitar saya. Kemudian yang kedua, setiap warga yang mau masuk ke dalam komplek ruko saya diwajibkan untuk memakai masker dan mencuci tangan di tempat pos satpam yang sudah disediakan. Dan yang ketiga, setiap Gojek atau Grab yang mau masuk membawa makanan atau menjemput tamu atau menjemput pesanan, mereka harus mencuci tangannya dan juga harus meninggalkan identitas untuk kepentingan social distancing yang ada di sini. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting, di sini setiap kesehatan yang ada di kompleks saya, setiap seminggu sekali mereka menyemprot disinfektan di sekitar komplek ruko perumahan saya. Dan kira-kira begitu tentang protokol kesehatan yang ada di Batam. Dan saya melaporkan di Batam juga tidak terlalu banyak yang terkena kasus corona, jadi di sini cukup stabil dan tetap menerapin protokol kesehatan ya guys. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang sudah berencana untuk berkeliling di kompleks saya. Kompleks saya ini berada di Kecamatan Bumbutan. Saya berada di Surabaya, orang Surabaya asli. Terus keadaan komplek waktu hari biasa itu seperti biasa. Pintu pagar nanti akan saya punya pintu pagar ini. Pintu pagarnya itu bakal dibuka sekitar jam 7:30-8, soalnya kita di komplek ini ada bengkel. Nah ini bengkel, buka bengkel ya, ada bengkel. Terus jam malamnya itu jam 6, jam 5 itu udah mulai ditutup pagarnya, udah ditutup. Kalau hari libur kita tuh biasanya ditutup. Di saat masa pandemi COVID-19 ini, kompleks saya lebih menerapkan memperketat jam penutupan jam gerbang, pintu gerbangnya, jam malam dan jam paginya kayak diperpendek karena biasanya banyak orang yang mondar-mandir di hari biasa. Lalu kami juga memperketat penjagaan, memperketat di mana ada orang kalau mau masuk harus pakai masker ya, karena ini new normal, kita harus menjaga jarak lah ya. Jadi intinya kayak gitu ya, itu aja peraturan dari kompleks saya. Terima kasih, saya Teresa Evelyn pamit undur diri. Salam sehat. Jadi, mari kita sayangi orang terkasih kita dengan tidak berhenti menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.